Oke, saya lanjutkan kembali ya. Tadi baru sampai ini. Oke. Nah, ini H enter ya. Saya ulangi. H enter, klik sini, dan si 32 untuk si ukuran dari hatch-nya, coba 0,5. Oke, 0,5 bisa dipakai 0,5 ya, atau 1, 0,5 sampai 1. Oke. Ini 1 aja dulu. Lalu ini ya, hatch-nya ya, layernya. Layernya menggunakan arsir dinding. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk membuat dinding kayak gini. Nah, lalu supaya kita bisa stretch kayak tadi, ya, supaya ada titiknya, gitu ya, titik yang panahnya itu, supaya gampang nge-stretch-nya, itu ada caranya. Kalau ini kan nggak bisa ya. Kalau mau nge-stretch paling ininya enter, di drag kayak gini, enter, lalu tarik gitu ya. Cuman ininya nggak ke bawah nih. Gitu. Ini nggak ke bawah, jadi harus kita atur lagi. Kalau nge-stretch secara manual. Ada caranya supaya kita lebih mudah untuk mengedit dinding ini, gitu ya. Caranya adalah kita bikin blok dulu aja. Di select seperti ini, B enter ya. Lalu kasih nama dinding ya. Oke, enter. Ini sudah terblok nih. Ini tinggal kita double klik aja, klik. Lalu oke ya, masuk ke dalam bloknya. Yang pertama adalah ini harus nggak lumayan detail nih ya. Kita masuk ke parameter ya, dia biasanya langsung otomatis ada parameter linear ya. Klik centernya ini ya, midpoint ini ke midpoint ini, klik, lalu tarik ke atas, lalu klik di sini. Oke, sampai dia muncul di stretch-nya ini. Ada titik-titiknya. Oke, setelah parameter linear, kita masuk ke action. Action, lalu klik yang stretch ini. Stretch. Oke. Lalu klik titik ini, oke. Lalu klik lagi, lalu diblok dari kanan bawah ke kiri atas. Enter. Oh, sorry. Ngebloknya sama 2 kali. Lalu enter. Nah, seperti itu caranya ya. Yang sebelah kanan pun sama caranya. Action, stretch ya. Dari sini, klik lagi, di drag seperti ini, drag lagi. Enter. Nah, 2 kali. Nah, seperti itu. Oke, kita coba dulu. Ini di close ya. Close, save dinding. Oke. Nah, sampai akhirnya dia muncul seperti ini nih. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, cuman ininya gagal nih. Nah, dia nggak ngikut. Nah, berarti ada something. Oke. Sip. Saya ulangi. Sip. Oke, sampai di sini dulu. Enter. Dinding. Nah, masuk ke dalam grupnya ya. Dinding masuk ke dalam grupnya. Parameter ya. Linear. Klik linear, klik ini ke sini, tarik ke atas, oke, masuk ke action, stretch, klik ini, klik lagi, drag lagi, enter, stretch, klik ini, klik lagi, drag lagi, enter, close, save ini. Oke, ini masih ini ya. Sebentar. Oke. Jadi kalau misalkan terjadi problem seperti itu, ya, caranya adalah kita edit si arsirannya di dalam blok ini. Jadi kita hapus, lalu kita hatch lagi di sini di dalam blok. Ini kan di dalam blok ya. Nah, kita masukkan di sini ya. Ya, bentar. Ininya dinding arsiran dinding. Nah, kayak gitu. Terus kita editor save change. Oke. Ininya dengan copy luar. Arsir dinding. Nah, kita coba. Nah, seperti itu ya.
Ini bisa dipahami? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau sudah seperti ini, tinggal di blok, enter, kasih nama dinding 1 ya. Masuk ke dalam bloknya. Oke. Itu parameter dulu ya, parameter linear, klik ini ke sini, tarik ke atas, masuk ke action, stretch, klik ini, klik lagi, drag, oke, stretch lagi, ini klik ininya aja, titik ini, klik lagi di titik yang sama, drag, enter. Oke, kalau sudah seperti itu, coba di close, lalu save. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti dia nggak ngikut ya, berarti harus ininya di delete, di enter lagi. Nah, gitu. Layernya arsiran dinding, close. Jadi harus memasukkan, masukkan hash-nya di dalam blok. Nah, supaya dia seperti ini. Oke ya. Oke, sampai situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Boleh dicoba dulu. Kalau kayak gini berarti dia selama kita buat Dina misalnya ya dindingnya ini ke blok gini berarti semuanya akan mengikuti panjangnya gitu ya? Arsiran akan mengikuti panjangnya ketika kita nge-stretch. Nah, lalu kalau misalnya kita ingin copy, misalnya ini di copy, terus ini diperpendek, gitu. Oh dia nggak ngikut ya? Iya, kalau ininya dia nggak ngikut. Nah, kayak gitu. Ini nanti perpendek gitu ya, vertikalnya. Nah, kayak gitu. Jadi lebih enak kalau untuk bikin dinding gitu. Tinggal kita bikin ininya aja, garis as denah gitu. Misalkan kayak gini nih garis as denah nih, kayak gini misalkan. Anggaplah ini garis as grid ya, di strukturnya ini. Nah, ini tinggal kita copy aja sih dindingnya. Terus ini terpendek sampai sini gitu ya. Ini kita copy, terus ini perpanjang, kayak gitu, copy jadi lebih enak mungkin dindingnya. Terus nanti kita bikin ini ya kolomnya 15 ke 15. Oke, nah seperti ini. Kolomnya 15 ke 15, lalu kita kasih hash-nya ini ada macam-macam, ada yang solid ya, atau ada yang arsiran. Kalau di latihan itu, ini kan menggunakan arsiran kayak gini ya. Nah, kita biasanya menggunakan yang solid aja. Nah, solid set. Yep, oke. Ininya pakai arsir kolom, arsir kolom decimal yang salah. Lalu enter kolom. Sip. Oke, setelah itu tinggal di copy aja, copy. Oke. Ini tengah-tengahnya. Sip. Nah, kayak gitu. Copy sini. Oke, nanti di pertemuan berikutnya kita belajar cara untuk bikin garis asnya dulu. Sip. Oke, kayak gitu ya. Itu untuk cara untuk membuat dinding. Ini dibikin seperti ini. Kalau kita udah punya ininya ya tinggal kita copy paste aja ke file yang lain atau sheet yang lain. Kalau misalkan dia error, problemnya paling di situ. Karena ini saya copy ke sini ya, copy di sini. Terus ketika diperpanjang, nah ini masih mau nih. Kadang ada yang nggak mau ketika kita perpanjang, si arsirannya nggak mau ikutin. Nah, caranya kayak tadi. Berarti kita harus masuk ke dalam bloknya dulu, ininya dihapus, ganti sama hash yang baru. Nah, kayak gitu lalu close. Nah, kayak gitu. Itu biasanya ada problem di situ. Sip. Oke ya. Itu untuk dinding. Nah, nanti coba dibuat aja latihannya. Latihannya seperti ini, dindingnya. Gini ya. Kusen, oke. Saya lanjutkan. Untuk membuat dinding, itu kan ada dinding yang terpotong, ada dinding yang tampak ya, kalau di denah itu. Kalau dinding yang tampak itu, yang ketinggiannya hanya
di bawah 1,5 meter. Contohnya yang ini nih, ini kan dinding juga ya, dinding belakang nih. Cuman dia tidak terakses seperti ini karena ketinggiannya cuma semeter atau 80 sentian gitu ya. Jadi tampaknya seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa menggunakan polyline, multi line ya. Rumusnya adalah M line ini ya. M line, enter. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita klik aja ininya. Klik di mana ininya. Nah, cuman harus diatur dulu nih ketebalannya ya. Sama start point-nya. Ini kan ketebalannya 20 ya. Sedangkan kita kan perlunya 15. Jadi kita harus setting dulu. M line style, klik ini ya. Nah, kita bikin aja new ya. Masukkan namanya dinding. Oke, continue. Sip. Nah, lalu ini diatur nih. Nah, ini kan ada 0,5 sama minus 0,5 ya. Nah, ini ya kita ubah jadi 0,75 ya. Ininya minus 0,075 juga. Nah, jadi ada yang 0,75 sama minus 0,75. Oke. Sip. Dinding ini set current aja. Sip. Oke. Coba multi line ini ya. M-line. Sini. Oke. Kalau misalkan dia ukurannya jadi terlalu besar, nah ini kan 30 ya. Harusnya dia 15. Kadang ada yang seperti ini juga ya. Yang harusnya 15 ya. Jadi dia 2 kali lipatnya. Oke, untuk mengatasi yang seperti itu nggak masalah, nanti tinggal kita kurangin aja. Tinggal kita kurangin. Nah, ini udah nggak bisa dimodify karena ada ininya nih. Ada objeknya, sudah tergambar di sini, jadi kita harus delete aja dulu. Di delete baru multi-line style lagi, nah, ini bisa dimodify. 0,75 ya, jadi kita harus masukkan setengahnya dari itu. Nah, berarti 0,375. Tambahin 3 aja. Nah, ini tambahin 3. Nah, supaya totalnya 0,75. Nanti hasil di ininya adalah 15. Coba M-line. Enter. Coba DI enter. Nah, seperti ini. Ini sudah 15 nih. Sudah oke. Nah, cuman si multi-line ini dia ngambilnya dari pinggir ya, dari samping, bukan dari tengah-tengah. Contoh misalnya dari sini. Nah, kita kan pengennya dia di tengah-tengah ya, supaya dia di garis as gitu ya. Jadi cara untuk settingnya adalah multi-line. Saya lupa lagi nih untuk settingnya. Bukan multi-line. Lalu supaya dia di tengah-tengah adalah J enter ya, sorry. M-line, lalu J enter. Nah, pilih yang 0 ya. Ini ada top, 0 sama bottom. Nah, kita pilih yang 0 supaya dia tengah-tengah. Nah, seperti ini. Sip. Sip. Oke. Nah, gitu ya. Kalau sudah disetting ke 0, dia jadi tetap tengah-tengah aja ketika kita ML multi-line ini. Nah, tetap di tengah-tengah. Nah, seperti itu ya. Ini multi-line. Kalau seandainya ingin membuat multi-line yang ada ininya juga bisa. Yang ada arsiran plesterannya gitu ya. Dinding 2. Ini tinggal di-add aja 0,35 misalkan ya. Di-add lagi minus 0,35. Nah, jadi ada 4 gitu ya. Nah, kayak gini. Cuman kalau di multi-line ini kita nggak bisa ngasih arsiran gitu ya, hanya garis saja. Nah, contoh seperti ini. Jadi ada 4 garis di sini. Oke.
multi-line. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 garis. Gitu ya. Ini multi-line bisa dipakai untuk apa namanya? Untuk sekat-sekat gitu ya, dinding sekat, partisi. Kalau partisi kan nggak ada arsirannya ya biasanya. Jadi bisa pakai multi-line seperti ini aja, supaya lebih cepat ya. Biasanya kalau partisi ada 4 garis, ada ini ya, GRC-nya ya, lalu ada rangkanya. Jadi ada 4 garis, tinggal disesuaikan aja ukurannya itu. Yep. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu. Kak, kalau misalnya kan kita nggak tahu tuh lebar plesterannya. Kalau misalnya buat kayak polyline biasa, terus dibuat jadi blok ya, di blok gitu bisa juga kan ya? Maksudnya lebih manual tapi dia buat blok. Untuk bikin dinding ini ya menggunakan polyline. Enggak, maksudnya yang tadi apa namanya yang dinding. Iya ini kan kayak ada asiran, ada plesterannya ya. Plesterannya kan kita harus ngitung juga pasnya 0,15 itu sama 0,2-nya kan gitu maksudnya. Berarti manual sebenarnya bisa juga ya? Kalau manual bisa juga ya. Tapi ini harus ini lagi, misalkan kita offset agak susah ya. Atau gini aja, kalau misalkan supaya dia pas 2 cm harus untuk plesterannya gitu ya. Nanti dibagi lagi aja. Jadi yang saya bilang tadi ada yang pas ukurannya, ada yang harus dibagi 2 gitu ya. Nah, kalau yang saya kan harus dibagi 2 lagi ya. Dari 0,75 harus dibagi 2 lagi yang seharusnya pas. Kalau misalkan dia pas ukurannya dengan yang di sini, berarti untuk arsirannya cuman 0,5 aja cukup gitu ya. Jadi atau 0,6 gitu ya. Jadi si ininya untuk plester dan lacinya 1,5 cm gitu ya. Gitu. Kalau ini berarti harus dibagi lagi nih. Nah, dihitung lagi gitu ya. Nanti bisa pakai kalkulator. Kalau misalnya udah ketemu angkanya ya itu udah lebih enak sih. Lebih cepat dibanding dengan yang manual gitu ya. Kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ini yang multi-line di explode ya, X enter, dia jadi satu ini aja. Satu garis. Gitu ya. Kalau ini di offset pun agak susah juga. Nggak bisa di offset langsung nyambung. Misalkan ini pengen di offset langsung nyambung, agak susah juga. Kayak gitu. Oke ya, nanti dicoba dulu deh. Coba-coba. Oke ya. Ada yang mau tanya lagi? Kak, mau nanya nih terkait standar ya. Tanya aja sih. Kalau misalnya warna-warna gitu, kalau mungkin ketebalan ada kali ya kita standarnya ya. Cuman kalau misalnya kayak warna notasi itu adakah standarnya, Kak? Untuk standarnya sebetulnya itu tergantung kita sendiri ya, karena setiap kantor punya standarnya masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada standar bakunya untuk yang warna-warnanya. Tapi kalau misalnya mau pakai standar yang kita atau standar yang saya bisa juga. Nanti dikasih lihat gitu ya. Jadi itu mah sesuai keinginan kita aja yang warnanya enak buat kita lihat itu. Karena kalau di AutoCAD ini warna-warna hanya untuk membedakan aja gitu ya. Ini enak nggak untuk kita lihat. Toh nanti ketika di print dia jadi hitam putih aja. Gitu. Iya. Kalau hatch yang bawaan AutoCAD itu kan memang sudah standar di AutoCAD-nya ya. Tapi kalau kayak kakak tadi bilang yang kayak untuk interior itu standar, sebenarnya standar, cuman kita buat sendiri gitu ya. Ada misalkan yang kayu kan ya. Kalau di sini kan nggak ada ya. Nah, nanti kita bisa edikan lagi yang kayu. Nambah yang kayu gitu ya. Nanti saya kasih ininya. Apa namanya, hatch-nya.
Nah, tapi memang untuk standarnya pun dia ada juga. Contohnya kayak tadi untuk arsiran dinding kan arsi 32 gitu ya. Untuk arsiran apa namanya kayak betonan itu dia menggunakan arch archcon yang tadi ya, konkret ya. Yang konkret ini gitu ya. Nah, dia pakai itu. Terus untuk yang pasir ya, itu ada juga yang pakai arsan gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu nanti kita pakai yang standar juga untuk bikin gambar bestek rumah ya. Nanti saya kasih tahu juga ya standar-standar itu apa aja gitu ya. Satu lagi tanya, kalau misalnya kalau di SketchUp kan kita ada bantuan 3D warehouse ya. Buat kayak komponen gitu. Kalau di AutoCAD apakah ada kayak gitu juga? Di AutoCAD ada juga sebetulnya. Di sini ada ini kan ya. Ini library drawing. Jadi ada komponen-komponen yang bisa kita masukkan, tinggal kita copy paste aja. Gitu. Kalau misalkan kita mau download juga bisa, cuman dia websitenya ya macam-macam. Kalau di SketchUp kan ada 3D warehouse tuh yang udah pasti gitu ya. Ada AutoCAD kan banyak juga, cuman harus kita cari aja. Oh gitu. Kayak gitu. Contohnya kayak gini nih. Ini kan ada. Nah, library seperti ini. Tinggal kita pakai aja. Ada banyak nih. Ini ada di Drive ya. Nah, kayak gitu. Ini tinggal di download. Ini pakai milimeter ya. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan ke AutoCAD DNF punya kita, misalkan yang ini Control V. Nah, ini harus di scaling lagi. Saya enter 100 enter. Nah, supaya ukurannya pas sesuai gitu ya. Kalau gitu. Dan layer itu bisa masuk. dari yang file Bapak bisa nggak? Maksudnya kita scale dulu semuanya yang dari file Bapak tuh yang furnitur tadi semua. Jadi pas di copy paste ke yang ini nggak usah di scale lagi gitu. Bisa. Iya, bisa juga. Jadi ya udah ininya aja langsung semuanya scaling gitu ya kalau mau. Scaling 100 gitu. Scaling 100 tinggal di save gitu ya. Ctrl S. Jadi ketika kita masukkan ke ini ukurannya udah langsung sesuai itu. Nggak terlalu kecil gitu ya. Tinggal kita masukkan aja. Cuman problemnya adalah nanti layernya harus disesuaikan lagi ya. Karena ini kan layernya dia punya layer sendiri ya. Ini kan fin 1 tuh. Dan ketebalannya kita nggak tahu ya. Fin 1. Ketebalannya masih default nih. Ketika ketebalan yang default di print itu dia akan tebal banget. Nah, jadi harus disesuaikan kembali ya. Kan ini jadi 0,9 ya 0,09 biasanya untuk furnitur seperti itu 0,09. Dia garisnya garis tipis ya, bukan garis tebal. Nah, kayak gitu ya. Atau bisa masuk ke dalam bloknya, lalu kita select semuanya, ganti hatch-nya atau ganti layernya ke misalkan garis hatch atau garis furnitur yang sudah kita bikin dengan ketebalan yang tipis. Nah, seperti itu. Bisa dengan cara seperti itu ya. Oke. Cep, ada lagi? Udah ya. Oke. Kalau begitu, karena waktunya sudah 15.30, jadi nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Hari Minggu besok jam 12.30 ya. Mau lanjut 2 sesi atau 1 sesi dulu besok. Takutnya agak pusing gitu untuk latihan. Satu aja ya, Alifa satu aja ya. Iya boleh 1 aja dulu ya. Soalnya lumayan juga ini. Lumayan ya. Nah itu jadi banyak materinya. Memang apa namanya harus ini ya latihan. Kalau untuk yang di file Bapak ini yang dari itu yang gambar-gambar itu
kan biasanya kalau dulu pas offline les di situ harus ada bukti kayak udah ngerjain gitu kan ya. Kalau ini kirim aja ke WA atau gimana? Iya, nanti hasil akhirnya memang harus seperti ini ya. Hasil akhirnya seperti ini. Nanti di pertemuan berikutnya ya, nanti ditampilkan aja. Cukup ditampilkan aja di Zoom-nya. Progresnya udah segini gitu ya. Ya. Hasil akhirnya kayak gini. Oke Oke ya. Baik. Jadi paling untuk latihan sampai besok adalah yang tadi itu ya, membuat kop A3 ya, bikin kop A3, bikin kop A3 seperti ini diselesaikan ya. Lalu ada bikin layer ini ya, tabel layernya. Tabel layer ya. Tabel layer, lalu dinding ini aja dulu. Gitu ya. Iya. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke, nanti rekamannya paling saya kirim agak malam aja ya di drive-nya. Baik, Pak. Lumayan banyak. Nanti saya pertemuan berikutnya saya coba setting supaya nanti teman-teman bisa ini juga record juga ya. Ini settingannya kayaknya masih ini. Oke deh, sip. Sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini ya. Soalnya kita lanjut hari Minggu sesi ke-3. Oke. Baik, makasih Pak. Terima kasih. Tidak ada yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Oke, sehari ini sekian dulu ya. Terima kasih Kang Agung udah menyampaikan materi hari ini. Jadi besok kita ketemu lagi jam 12.30 untuk satu sesi ya. Oke, kalau gitu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh ditutup. Ini live ya.